Halo sahabat Java Quantum, berjumpa lagi dengan kami sedulur dari Yogyakarta yang senang berbagi kepada sahabat semuanya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan berbagi pengalaman yang pertama kali, yang unik, yang serba istimewa sahabat semuanya. Jadi tidak disengaja mendapati sebuah mimpi bahwa saya bermeditasi di suatu tempat yang jauh dari pemukiman dan tempatnya hamparan yang indah seperti itu, sahabat Java Quantum. Nah, ketika saya obrolkan dengan sahabat saya, sahabat spiritual, dan kok ya yang nggak saya kira-kira sebelumnya, ternyata sahabat saya langsung bilang, bagaimana kalau kita nenepi di situs Ki Ageng Paker. Saya langsung kaget. Wah, benar sekali. Itu seperti yang ada di dalam mimpi sebelumnya, saya bilang gitu. Terus akhirnya malam itu dari tempat kami, yaitu Museum Sekartaji, kami berangkat ke Paker, sowan di Trah Tumrah saya, sahabat Java Quantum. Nah, kami kira-kira berangkat pukul 11 malam. Benar sekali, tentunya kami pukul 11 malam melewati Jalan Ganjuran karena persiapan juga membeli dupa wewangian. Saat itu sebelum mencapai Paker, daerah Paker, kami putuskan untuk melewati Yoni yang ada di Dusun Keraton dulu. Nah, setelah itu kami sampai di area Paker. Final kami, tujuan utama kami sebenarnya adalah yaitu di Gumuk Paker, di Candi Paker yang berada di tengah sawah. Tapi feeling saya akan sangat berisiko sekali kalau kita tidak istilahnya sowan secara berurutan dan mendapat restu. Nah, saya merasa sedikit tenang karena apa? Karena saya sendiri ada klan Paker, ada darah daging dari Trah Tumrah Paker. Nah, pas di henet saya, rasa saya sebelum ke candi yang jauh dari pemukiman penduduk itu, sahabat Java Quantum, itu kami berdua sowan dulu di Makam Kriyan. Nah, ini unik ini, Makam Kriyan yang sejatinya di bawahnya ada sebuah situs besar. Nah, di Makam Kriyan itu saya sowan Mbah Kakung dan Mbah Putri, Mbah Suroingeno. Karena Mbah Suroingeno dulu keduanya juga beliau ya menjaga situs Paker dengan segala tradisi yang beliau lakukan pada waktu ketika masih di dunia. Nah, saya berdoa bersama teman saya di makam kakek nenek saya, karena kakek saya, nenek saya dulu juga seorang paranormal hebat malan, sahabat semua. Nah, setelah itu kami ke Balai Panjang. Nah, disinilah yang unik ini. Di makam Balai Panjang itu setelah kakek nenek, lalu saya ke kakek buyut saya.
yaitu bapaknya Mbah Surenggeno, yaitu Mbah Rono Dimejo. Nah, di situ itu unik karena kijing besar Mbah Rono Dimejo, Mbah Buyut Rono Dimejo itu umurnya 100 tahun lebih dulu, sahabat Java Quantum. Nah, sebelahnya itu adalah petilasan, konon sekarang dibentuk sebuah makam yang dipercaya adalah makam Ki Ageng Pakar. Nah, kami mendapati sebuah ketenangan, kami agak naik ya, kami copot sepatunya, lalu kami mangening di situ. Setelah kami bakar dupa, kami mangening, benar-benar wah, langit itu sepanjang malam kemarin itu langit itu terbuka, sahabat Java Quantum, benar-benar bintang gemerlapan dan hamparan paker ini sungguh luar biasa. Hamparannya sangat apa ya? Sangat menunjang sekali, dan memang saya sudah tahu lama ya jika paker itu sebuah peradaban tua, sahabat Java Quantum. Nah, kita lama sekali, saya pokoknya meditasinya matur sembah nuwun Gusti dan mengenang bahwa memang saya ada hubungan walaupun jauh, walaupun tapi terah tumerah dari Ki Ageng Pakar itu sendiri. Nah, ada hal unik, sahabat Java Quantum, setelah kami selesai berdoa, bermeditasi, ada suara burung yang riuh. Ternyata di atas kami ada sekitar 4 burung hantu besar berwarna putih yang sedang terbang. Wah, ini luar biasa sekali, kayak pesawat tempur yang sedang latihan itu atau yang sedang parade itu. Burung hantunya itu yang seperti di Harry Potter itu benar-benar terbang di atas kita. Nah, saat itu sahabat saya mengening betapa hebatnya jiwa, kebesaran jiwa Ki Ageng Pakar tersebut, karena Ki Ageng Pakar dulunya itu seorang Brahmana yang tidak mengejar kekuasaan, sahabat Java Quantum. Nah, dari situ sampai jam 12 kami bercerita masa-masa kecil saya dulu, karena masa kecil saya dulu dibakar. Nah, setelah itu kami setelah sowan Simbah Buyut dan Ki Ageng Pakar sendiri, karena ada 2 peradaban nih, sahabat Java Quantum. Ada peradaban Ki Ageng Pakar, ada peradaban Mataram kuno. Nah, ini nanti memori-memori masa kecil saya terbuka semua, sahabat Java Quantum. Nah, kami kemudian menuju ke situs candi itu, sahabat Java Quantum, yang ada di tengah-tengah, yang sudah lama tidak terjamah manusia secara sering lah ya, karena dulu beda sekarang. Nah, kami menuju dengan motor sampai hampir jatuh ya, lewat parit-parit galengan itu, istilahnya pinggir sungai itu. Akhirnya kami mengendarai motor di tengah sawah itu, sekitar 700 meter kami berhenti, terus kami sedikit menata hati. Karena jika di kedua makam tadi itu kami masih bisa mengutarakan keinginan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kali ini sangat supreme sekali, sahabat Java Quantum. Karena apa? Karena Candi Pakar itu terkenal wingit sekali. Bahkan beberapa bilang lah di situ kandangnya, istananya ular weling, welang weling ada di situ semua. Nah, otomatis saya juga berpikir secara teknis dan secara niskala ya, untuk membawa dupa, karena ini untuk sahabat Java Quantum semua ya, dupa wewangian itu bisa sedikit membantu kita jika berhadapan dengan ular. Tapi pun demikian itu tidak menjamin, teman-teman. Yang penting adalah doanya. Dan perlu diketahui ketika di makam Balai Panjang tadi itu ada bau pembakaran tela bakar. Itu artinya sudah ular weling udah deket banget. Nah, sampainya itu di tengah-tengah bulak itu jam 1, dan akhirnya kami memutuskan jika nanti masuk
pokoknya nyuwung, tidak ada keinginan apapun dan minta-minta apapun, itu akan sangat riskan sekali karena itu wingit sekali. Nah di situ akhirnya sahabat saya sebenarnya di depan, tapi akhirnya meminta saya yang di depan. Ya tidak apa-apalah, akhirnya lewat satu galengan parit kecil itu, tiba-tiba jalan yang kelihatannya lurus itu saya terpleset sahabat Java Quantum. Saya istilahnya keceblok di sawah, bluk gitu. Saya pakai sepatu karena untuk protek ya. Itu sepatu saya sampai tertinggal di lumpur, itu saya ambil lagi. Pokoknya berkah Mbah Paker saya gitu, apapun saya lakukan. Akhirnya kami sampai di situ, itu sahabat Java Quantum. Pokoknya saya ikhlas bercampur dengan segala sesuatu yang saya sudah siapkan sahabat Java Quantum. Akhirnya kami bermeditasi di tengah situ dengan tenang, dengan damai. Akhirnya kami flashback ke depan. Indra dulu bagaimana masa kecilnya. Jadi di situ itu sahabat Java Quantum. Pas ini unik lagi sahabat Java Quantum. Jadi selesai meditasi, kalau tadi burung hantu, kalau ini kutut Jokomangu. Jadi setelah tadi itu dikonservasi aman dari ular secara teknis ya, setiap pohon kami teliti, itu tiba-tiba yang tadinya nggak ada burung perkutut, ada burung perkutut sahabat Java Quantum, dan itu di atas saya. Nah ketika saya selesai meditasi, burung perkutut itu terbang. Nah itu luar biasa sekali itu sanepannya, karena Ki Ageng Paker itu terkenal pertemuan dengan Raja Majapahit juga dengan kutut Jokomangu, dengan burung perkutut. Nah seperti itu sahabat Java Quantum. Akhirnya kami flashback bagaimana Simbah Kakung saya dulu, Mbah Wedok, Mbah Surenggeno itu mempunyai sawah yang luas sekali dari ujung barat yang berpapasan dengan desa sebelah sampai ujung timur mepet Kaliwinongo, Jalan Parangtritis, karena ya juragan tanah ya Simbah saya dulu untuk melindungi salah satunya situs-situs. Nah di situ itu sahabat Java Quantum, di hamparan Paker itu, saya ingat sekali masa kecil saya dulu itu tempatnya itu di candinya itu tuh bersih sekali lah. Kalau orang dulu kerukunan zaman dulu ya, itu dari sawah itu saya selalu ngeyop neng candi gitu. Naik di situ ada arca-arca yang kini sudah tiada sahabat Java Quantum. Dan saat ditanya sahabat saya ada arca apa saja, saya masih ingat ada arca Gajah Ganesha di Galengan, ada beberapa arca hamparan itu, ada beberapa arca, dan di candi juga ada arca dan lainnya. Dan ya itu sudah garisnya Tuhan bahwa banyak yang hilang arcanya sahabat Java Quantum. Bahkan di tempat om saya aja masih nih arca besar sekali yang dipercaya zaman dulu itu. Kalau ada yang mau ada gawe itu pasti ngambil lumutnya dari berkah lumutnya dari arcanya itu sahabat Java Quantum. Tapi ya tetap yang pertama Tuhan Yang Maha Esa sahabat Java Quantum. Nah ini kenangan yang unik. Kenapa unik? Karena saya sendiri bahagia sekali. Frame-frame masa kecil saya itu bagai sebuah film yang dipampangkan lagi gitu di depan saya. Kayak melihat anak kecil, yaitu saya yang sedang di candi bermain. Saya kan paling kecil sendiri dulu. Saat kena semut geni, semut api itu saya langsung dicemplongke di sungai itu. Nah sungai yang tadi saya lewati itu ternyata dulunya itu juga untuk kungkum oleh Mbah Marto Dipuro dan lain-lain sebelum ke situs candi ya. Karena dulu ada kalanya, dulu ada masa bahwa di tempat saya bermeditasi itu banyak dicari senjata, pusaka kabudanya sahabat Java Quantum, pusaka-pusaka keris dan lainnya. Dan sekarang yang masih legend itu ada tongkat Ki Ageng Paker yang masih tersimpan di situ. Kalau saya sendiri sudah bersyukur ya, sudah mempunyai batu bata Ki Ageng Paker yang mendapat cap dari si belang anjingnya Raja Majapahit. Nah itu kami jaga di sini di Museum Wayang Beber Sekartaji. Nah kami melihat bentangnya alam, bintangnya, langitnya cerah sekali. Kami sepertinya kami benar-benar direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan leluhur Ki Ageng Paker pun memberi kami izin, mbah kami juga. Karena apa? Kerajaan Ulo Weling sahabat Java Quantum itu benar-benar kita tidak bertemu ular weling di situ. Mungkin ya Mbah Pedanyangan juga sudah memberi
kode bagi para makhluk ya untuk tidak mengganggu kami. Tentunya ini pengalaman yang berkesan sekali sahabat Java Kaltum, karena jika yang malam hari ini pengalaman pertama saya. Nah, di sini saya teringat kembali simbah saya dulu, Mbah Suroindono itu juga kalau tapa di situ, di Candi, di Krian, juga di Balai Panjang dan di Sentong. Dan paker adalah darah daging saya, paker adalah darah saya sahabat Java Quantum. Tentunya ini yang membuat saya sedikit lebih tenang, padahal benar-benar sangat wingit sekali saat malam ya, kira-kira malam Jumat Pon semalam itu sahabat Java Quantum. Akhirnya kami jam 2 lebih memutuskan untuk pulang menyudahi. Dan apa yang terjadi sahabat Java Quantum, itu saya pakai sepatu lagi dan kaos kaki itu, semut api semuanya ada di kaki saya dan nyokoti, gigit. Tapi saya malah seneng, teringat masa kecil saya dulu digendong melewati arca ketika kena semut api, terus saya cemplungin di itu sungai yang untuk kungkum itu, untuk pembersihan dari semut api. Itu semua frame kegiatan saya semasa kecil sebelum saya pindah ke paker itu ada semua. Bahkan waktu meditasi di tempat Ki Ageng Paker di makamnya tadi itu, saya sendiri diperlihatkan sesosok raja dan ratu ya, dan sangat indah sekali saya melihat bagaimana boto dari paker diranting oleh para prajurit sampai mangir. Ini luar biasa sekali sahabat Java Quantum, dan ini adalah ini adalah karunia bahwa orang-orang selatan itu sebenarnya mempunyai kasta Brahmana ya, karena orang-orang selatan lebih memilih untuk melepaskan keduniawiannya, dan mereka membrahmanakan diri seperti Ki Ageng Paker dan lain sebagainya. Dan salam hormat untuk semuanya bahwa semalam adalah anugerah yang indah. Dan malam Jumat Pon, tanggal berapa kira-kira semalam ya tanggal 12-an itu akhirnya kami menyudahi sampai rumah, sampai museum kembali sekitar jam 2 lebih 25 pagi. Dan lumpur semua saya, tapi itu adalah berkah. Oh ya, saya menemukan suatu artefak kuno ya, terakota, tapi tidak saya ambil, saya tetap taruh di situ sahabat Java Quantum. Dan luar biasa sekali pengalaman hidup, karena klan dari Ki Ageng Paker sendiri ada di dalam darah kami. Dan tapi ini tidak untuk membanggakan diri, tapi ini adalah suatu tanggung jawab, yaitu kami orang selatan akan selalu menjaga lestarinya budaya Nusantara. Sampai di situ dulu teman-teman semua, kira-kira nanti kita sambung lagi. Ini cerita malam yang mempesona sekali, yang akan kami juduli Sowan Ki Ageng Paker. Dan tentunya karena semalam bersifat wingit sekali, jadi tidak kami videokan sama sekali, nggak boleh, karena itu urusan sangat krusial sekali dan sangat primer sekali. Dan mungkin suara saya ini akan mewakili saja, nanti akan saya kasih cover pohon yang ada di salah satu pohon yang ada di Candi Paker. Tentunya Ki Ageng Paker mencintai hewan-hewan dan tumbuhan, dan semalam saya banyak belalang datang, kupu-kupu bahkan malam hari, terus burung-burung pada bernyanyi. Itu sangat ciri khas sekali bahwa beliau memang luar biasa. Oke sahabat Java Quantum, sampai di sini. Sehat, berkah selalu pada sahabat semuanya. Semoga kita akan ulas kembali yang lebih dalam lagi tentang Ki Ageng Paker, energinya dan yang lainnya. Silakan sahabat Java Quantum yang ingin bertanya boleh bertanya di kolom komentar nantinya. Rahayu sekali lagi semuanya, salam sejahtera, rahayu.
Rahayu, rahayu, salam budaya, lestari budaya kita semua.